Sekarang aku bilang, yang tadi materinya hanya 4. Apa materinya? Sebutannya adalah cara setar awal rem kaki. Itu pertama. Yang kedua, cara padat merayap. Yang ketiga, cara padat tersendat. Yang keempat, cara setar awal rem tangan. Nah, 4 kan? Apa yang 2 kata bapak kan tekniknya ada 5. Ya, setar rem kaki 1 teknik, padat tersendat 1 teknik, setar awal rem tangan 3 teknik tapi disatukan. Ya. Nah, padat merayap 2 teknik, tidak bisa disatukan, beda-beda. Nah, padat merayap ada 2 teknik. Gitu maksudnya. Oke, sekarang aku bilang cara setar awal rem kaki dulu. Bunyinya adalah gas setengah kopling. Nah itu, hati-hati. Itu posisinya ya. Jadi gas setengah kopling itu maksudnya. Jadi itu setar rem kaki. Nah penjelasannya gini, kalau andai kata dilakukan di jalan menanjak pasti mundur. Ya. Jadi posisi kalau andai kata melakukan cara setar awal rem kaki di jalan menanjak pasti mundur. Kalau dilakukan di jalan datar setar awal rem kaki pastikan tidak mundur. Ya, pasti itu mah ya tidak mundur. Kalau ditanyakan mah pasti mundur setar rem kaki itu. Ya. Maka beda pengendalian secara peragaan. Kalau ditanyakan itu sigap, kalau di jalan datar mah santai. Hati-hati. Bunyinya kalau orang belajar mempelajari konsep dan teknik mengemudi cara setar awal rem kaki dilakukan di jalan menanjak, bunyinya begini. Gas setengah kopling. Nah, begitu. Kalau di jalan datar beda. Di jalan datar mah gini bunyinya. Pindah ke gas setengah kopling, baru di gas. Itu beda ya posisinya. Kalau ditanyakan mah langsung gas setengah kopling. Gitu maksudnya ya. Atau kudu paham mana tuh yang ngajarkeun sing balik. Awas hati-hati ya. Materinya bukan begini. Setengah kopling getar baru pindah ke gas. Bukan. Ini ilmu sesat. Yang bagus itu gas setengah kopling atau pindah ke gas setengah kopling baru di gas. Itu hati-hati. Lain setengah kopling pindah ke gas ya lain cakep banget. Kepala tidak. Ini klarifikasi. Mau tahu nggak hasilnya? Mau tahu nggak? Bunyi hasilnya. Bunyi itu hasilnya mau tahu nggak? Kalau gas setengah kopling itu refleks. Kalau setengah kopling baru pindah ke gas, refleks apa nggak sih sebutannya? Gini, gas setengah kopling. Nah, itu kan. Setengah getar dulu, baru pindah gas. Refleks kan mana? Refleks kan gas. Oh, atuh. Mata kula mere ilmu sesat sia teh atuh ninggaleuh aing merujit. Gas setengah kopling, lain setengah kopling baru pindah ke gas. Teh kamun macet kumaha pagujud teh siswa ke balat atuh. Jawabannya cenah begini Pak, cenah kalau andai kata setengah kopling getar dulu baru pindah ke gas tidak mundur. Di badinya nama. Tapi dijawab deui nya. Air rem tangan keur naon setebal. Anu teu mundur mah ngagunakeun rem tangan. Mangka sarua bunyina gas setengah kopling tahan dulu. Lalu rem tangan dilepasin enggak mundur seteh engge eta teh. Pahamnya? Tapi kalau andai kata rem tangan setar rem kakinya begini bunyinya gas setengah kopling getar baru pindah ke gas teu mundur heueuh lebadinya mah nya ho. Teu mundurnya karena getar dulu baru pindah gas ya kade. Hati-hati seperti itu. Tapi kan ilmu sesat gitu mah.
Maka kusa dibejakeun gas setengah kopling, eta mundur sedikit langsung jalan. Hayang teu mundur mah ye gas setengah kopling, rem tangan lepaskin, berarti gunakan rem tangan. Mari itu sih teh cabok wae. Aduh, ya Allah ya Karim. Awas, hati-hati posisi nanya, jangan di rem tangan biar. Maka kalau setengah kopling baru pindah karena gas teh pagujud. Bener teh? Kalau mobilnya 1500 cc kuatnya, setengah kopling getar baru pindah ke gas, nggak mati. Karena cc-nya lebih daripada ini. Ini kan 1000. Nah, nggak mati. Tapi kalau di macet, mobilnya ada bebannya, ya kewalahan juga, nggak gujud, ya kan begitu kira-kira. Maka kita posisinya mesti paham. Jadi jangan sampai salah teknik. Sekarang setar awal rem kaki, kopling pun rem kaki. Nah, ada 2 gerakan nih. Coba aja majunya 1 meter, 1 meter berhenti, 1 meter berhenti. Itu untuk pelajaran mencerna teknik tersebut. Ya, jangan pendek. 1 masukkan, rem dulu atau belum? 1 masukkan. Siap. Gas setengah kopling. Kopling pun rem kaki pelan. Itu di mana-mana. Setar awal rem kaki digunakan di mana-mana. Nanjaknya paling nanjak 50 derajat. Paling nanjak 50 derajat. Ke bawah ke rata. Boleh. 50, 25 datar boleh setar rem kaki. Ya, kalau mampu. Siap, konsentrasi. Gas setengah kopling lutut naik. Kopling pun rem kaki. Jangan rusuh kurang sempurna. Kalem. Kan ada mundur dikit, tapi bukan harus. Nah, mundurnya itu untuk merasakan sentuhan kopling lebih lembut. Pasti ada mundur karena yang dilepas adalah rem dulu ke gas. Gitu maksudnya. Kalau takut mundur kan ada jawaban nanti. Ada setar awal rem tangan, itu tidak mundur. Kalau rem kaki mah mundur, benar? Ya. Maka santai dulu, resapi, nikmati. So, gas setengah kopling. Kopling pun rem kaki gitu, mundurnya ada. Itu maksimalnya 1 jengkal mundurnya. Barusan mah enggak 1 jengkal. Kalau 1 jengkal itu 25 cm. Berarti yang barusan mah enggak, cuma 10 cm mundurnya. Cuman perasaan kamunya aja masih baper ke belakang kejauhan. Kan itu enggak ada kunci, maka dikunci ke saya. Yang barusan hanya 10 cm. Siap, konsentrasi. Gas setengah kopling. Kopling pun rem kaki itu hanya 10 cm. 10 cm segimana? Segini. Tapi perasaan jauhnya. Udah kamu lagi baru kali ini belajar beginian. Ya. Siap. Orang pintar mundur setar rem kaki di sini. Pasti mundur? Pasti. Tapi orang pintar tuh nyantai ya? Karena udah tahu. Kan kamu belum tahu, maka dikasih tahu yang barusan mundurnya 10 cm. Maksimalnya 25, hati-hati. Gas setengah kopling lutut. Kopling pun rem kaki. Itu hanya 7 cm kalau pakai sentian. Mundurnya sudah paham? Setar rem kaki ditanyakan itu hati-hati. Kita berikutnya, materi berikutnya ya. Lepasin kopling semua. Materi berikutnya hati-hati ya. Jadi intinya kamu harus tahu, jika ada orang di belakang mobil, hati-hati. Jika ada orang di belakang mobil di jalan nanjak 25 atau 50 derajat, pertanyaannya, bolehkah melakukan cara setar rem kaki atau tidak? Tidak. Berarti lakukan setar awal rem tangan. Dengekeun penjelasan aing set. Bae mamatahan tebak ya gua set. Aing set arah lah tidak euy.
Ya. Jadi lemun andai kata ada orang di belakang itu tong dilakukan setarem kaki nya, ditanyakan 25 paling ekstrim 50 derajat. Paling rendah mungkin 25. Kalau andai kata ada orang di belakang itu, jangan coba-coba melakukan setarem kaki, maka kita lihat dulu sebelum setar. Oh, ada orang. Kamu kan tinggal milih materi. Aduh, ada orang. Ada orang. Oh, rem tangan keputusannya. Karena satu-satunya rem tangan yang bisa menjawab terakhir dalam kategori konteksnya adalah aman, tidak mundur. Kalau setarem kaki mamun, makanya kalau di macet jangan mikirin orang lain, pikirin materinya, bisa lo poho. Kalau bana poho aslinya. Ay poho tanaon kenapa? Poho teh lupa segalanya karena pandangan itu memokuskan posisi akan mengumpulkan situasi yang benar-benar fatal. Maka tong ditinggali satu yang ditinggali jangan dilihat, kalau andai kata bukan harus dilihat. Ingat pakai iya tuh. Di dia teh materi unggul. Tade, hati-hati. Kita belajar materi berikut, namanya padat merayap. Tulisan setar awal rem kaki. Oke.